Halo guys, welcome back to my channel or welcome if you are new here. Jadi di video sebelumnya aku kan udah menjelaskan 2 dari 3 kepanitiaan yang tergabung dalam Farmanesia. Nah di video kali ini aku akan membahas satu kepanitiaan terakhir yang ada di Farmanesia, yaitu Farmasikap. Disclaimer, video ini aku buat berdasarkan pemahaman dan pengalaman pribadiku selama aku menjadi panitia Farmasikap ya. Oke, langsung aja ya. Jadi, Farmasikap itu adalah suatu event yang mempunyai 2 rangkaian acara utama. Rangkaian pertama adalah pertandingan futsal dan basket antar Fakultas Kesehatan Nasional se-Indonesia. Dan rangkaian acara yang kedua adalah konser penutup Farmasikap yang biasanya mengundang artis-artis nasional. Nah, sebelum pertandingan itu dilaksanakan, biasanya ada acara yang namanya Malam Atlet. Di acara ini nanti, kita akan mengundang atlet-atlet yang akan bertanding di pertandingan Farmasikap untuk bersenang-senang dengan main games dan makan-makan bareng sebelum nantinya mereka bertanding beneran di pertandingan Farmasikap. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan basket dan futsal yang biasanya itu diselenggarakan selama 9-10 harian gitu di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Nah, kalau pertandingannya sendiri itu sebenarnya juga sama aja sih kayak pertandingan basket dan futsal biasanya. Cuma bedanya ini tuh pesertanya khusus untuk mahasiswa Fakultas Kesehatan Nasional. Mahasiswa jurusan kedokteran gigi, kedokteran hewan, farmasi, dan juga ada poltekkes kesehatan lainnya. Terus, nanti Farmasikap ini akan ditutup dengan konser yang biasanya mengundang artis-artis nasional gitu. Dan di konsernya ini biasanya kita juga akan memberikan apresiasi kepada pemenang-pemenang kompetisi yang ada di Farmasikap. Karena selain ada pertandingan futsal dan basket untuk mahasiswa, kalau nggak salah dari tahun 2018 kita tuh mengadakan lomba dance untuk anak SMA se-Jateng DIY. Lalu biasanya kita juga mengadakan audisi band yang nanti akan tampil sebagai band pembuka di konser Farmasikap. Nah terus seperti yang aku bilang tadi, di konser ini kita akan memberikan apresiasi untuk para pemenang dari kompetisi dan pertandingan yang kita selenggarakan. Nah sekarang aku mau cerita sedikit ya tentang pengalaman pribadiku selama aku menjadi panitia Farmasikap. Nah, pas tahun pertama aku di Farmasi UGM tahun 2017, aku tuh belum menjadi panitia Farmasikap ini. Tapi pada waktu itu kebetulan aku berkesempatan untuk tampil di konser Farmasikap bersama dengan band dosenku. Ya, terlepas dari kemampuan gitarku yang pas-pasan banget itu, aku tuh bersyukur banget karena aku bisa mendapat kesempatan untuk tampil bersama dengan dosenku di panggung yang menurutku tuh gede banget saat itu. Waktu itu tuh konsernya diselenggarakan di lapangan parkir Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Jadi konsernya itu outdoor. Nah, gestar konsernya itu ada Ceylon Seven, Payung Teduh, dan beberapa band lokal yang lain. Nah, kalau nggak salah nih ya, di tahun 2017 itu adalah tahun terakhir Payung Teduh masih sama Mas Is. Mas Is itu adalah mantan vokalisnya Payung Teduh yang suaranya itu emang teduh banget gitu. Terus sekarang kalau nggak salah Mas Is itu pakai nama panggung Pusakata. Ya ini sekilas info aja sih. Terus karena aku manggung sama dosenku tadi, jadinya aku sekalian nonton konser Farmasikap 2017 itu. Sambil berfantasi, sembari tertawa, walau tak tahu sebabnya. Menjadi Terus untuk pertandingannya, tahun ini tuh aku belum terlalu tahu gitu, karena aku cuma datang ke Gor Amongrogo untuk supporteran kalau Farmasi UGM pas main aja. Selain itu, aku nggak pernah ke sana. Nah, terus di tahun 2018, aku udah mulai jadi panitia nih, jadi staf divisi acara pertandingan. Divisi acara pertandingan itu tugasnya ya ngurusin pertandingan, kayak buat jadwal, terus habis itu buat bagian pertandingan, terus ngurusin pertandingan biar pertandingannya itu berjalan dengan lancar sesuai jadwal. Terdengar simpel kan? Tapi pada prakteknya itu agak sedikit menguras energi dan mental banget sih. Hah, lanjut.
Tapi nggak apa-apa guys, jujur aja banyak banget kok pelajaran yang bisa aku ambil dari kepanitiaan ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain ada divisi acara pertandingan, ada divisi-divisi lain. Ada sekretaris, bendahara, humas, publikasi, perkap, ya seperti kepanitiaan-kepanitiaan lainnya. Terus ada juga divisi acara konser untuk mengurusi konser penutup Farmasikap, ada juga divisi keartisan untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan artis. Terus ada divisi LO yang nantinya akan mendampingi tim-tim peserta pertandingan Farmasikap, dan masih banyak lagi. Total divisinya itu ada 15 guys, banyak banget kan? Nah, di tahun 2018 ini gestarnya ada Sheila on Seven, tapi kombinasinya sama bara suara, dan ada artis-artis lokal Jogja lainnya juga. Konser tahun ini juga diselenggarakan outdoor di lapangan parkir Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Sayangnya, pas konser ini tuh, aku tugasnya itu jaga gate penonton. Jadi tuh jauh banget dari panggungnya. Aku nonton Sheila on Seven pun, wajahnya Om Duta itu nggak kelihatan guys. Dan jujur aja jaga gate itu capek guys. Tugasnya ya screening barang-barang penonton gitu, biar nggak ada prohibited item yang lolos ke venue konser. Jujur aja agak pegel sih kakiku, karena aku udah standby di gate itu sekitar jam 4, padahal open gate-nya jam 5, sampai nanti close gate sekitar jam 8-an gitu. Dan sepanjang waktu itu ya aku berdiri terus jaga-jaga kalau ada penonton yang datang mau masuk ke venue konser. Tapi jujur itu seru banget sih, salah satu pengalaman yang tak terlupakan. Dan sejak saat itu aku tuh jadi seneng nonton konser. Dan sebenarnya pengen ikut kayak volunteer konser-konser gitu. Walaupun belum kesampaian sih selain di Farmasikap. Atau nanti aku bikin konser sendiri mungkin. Ya punya mimpi boleh-boleh aja kan guys. Tolong didoakan aja ya guys, siapa tahu terwujud beneran kan juga nggak ada salahnya gitu kan ya. Nah, pas tahun 2018 ini tuh konsernya juga rame banget guys. Karena kayaknya demand-nya Sheila on Seven di Jogja tuh gede banget. Belum lagi ada Sheila Gang yang kekuatannya udah nggak usah diragukan lagi lah. Bahkan ya, pas itu tuh aku sempet tanya-tanya sama penonton gitu kan. Ada ibu-ibu yang udah standby dari sejak sebelum open gate. Nah, ternyata ibunya itu adalah Sheila Gang dari luar Pulau Jawa. Kalau nggak salah dari Makassar gitu. Keren banget nggak sih jauh-jauh ke Jogja cuma demi nonton Sheila on Seven. Dan ibunya itu nggak sendirian guys, ibunya itu bersama teman-teman ibu-ibu yang lain. Pokoknya dari pengalamanku ya, kalau masalah konser itu jangan remehkan kekuatan emak-emak guys. Konsernya di dalam, orang gila di luar, nggak boleh masuk dia. Terus kita lanjut ya. Di tahun 2019 aku jadi panitia lagi nih. Dan masih di divisi acara pertandingan. Ya di tahun 2019 ini sama capeknya sih. Ruang panitia di Gor Amongrogo itu masih jadi base camp orang-orang tidur di sela-sela bertugas menjadi panitia pertandingan. Tapi nggak apa-apa, kalau diinget-inget sekarang semuanya itu seru banget. Padahal dulu pas menjalaninya ya capek gitu loh. Dan biasanya orang-orang jadi pada kangen gor sih pas pertandingan yang udah selesai. Ya, namanya juga manusia. Seringnya kita itu baru sadar suatu hal itu berharga saat hal itu sudah hilang dari hidup kita kan. Hehe. I shall be strong. People strong. Is we are. Terus di tahun 2019 ini gestarnya itu ada Tulus, Bara Suara, dan Langit Sore. Nah di tahun ini konsernya itu indoor di Gor UNY Yogyakarta, nggak kayak konser-konser sebelumnya yang outdoor. Tapi hal yang sama adalah aku masih bertugas di gate penonton. Bedanya cuma naik pangkat dikit jadi koordinator dan PJ lantai. Tapi malah lebih capek. Jadi di Gor UNY itu kan ada beberapa pintu masuk. Dan pas konser, pintu-pintu masuk itu dibagi untuk pintu masuk VIP, VVIP, tribun,
dan festival. Semua pintu masuk itu ada di lantai yang berbeda-beda. Nah, pas konser itu ada yang namanya PC lantai yang bertugas untuk memastikan alur masuknya penonton waktu open gate itu lancar di setiap lantainya. Dan capeknya aku dijadikan PC lantai 1. Nah, di lantai 1 itu ada gate festival yang lokasinya terletak di satu jalan yang juga dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang mau ke tempat parkir. Selain itu, di sepanjang jalan itu juga terdapat stand-stand tenan makanan. Jadi ya, situasi gate festival di lantai 1 itu sedikit lebih riuh daripada gate VIP, VVIP, dan tribun yang ada di lantai 2 dan 3. Dan jujur aja, waktu itu tuh untuk mengarahkan orang biar antri dengan tertib itu ya cukup melelahkan sih. Tapi pada akhirnya semuanya bisa berjalan dengan tertib. Selain itu, di tengah-tengah konser, aku sama temanku yang juga PC lantai di lantai 2 dimintai tolong untuk standby di pintu artis karena artis utamanya mau datang yaitu Tulus. Nah, dulu seingatku, aku sama temanku ini udah standby cukup lama di deket-deket pintu artis itu. Tapi karena kelamaan nunggu, akhirnya aku sama temanku memutuskan untuk ya pergi dulu lah jajan. Terus ketika aku jajan itu, baru mau makan sosis, di HT itu ada yang ngomong, siap-siap, dulu sudah mau sampai. Wah, aku sama temanku itu langsung lari ke pintu artis. Padahal pintu artis sama tempat jajanan makanan itu ada di sisi gor yang berbeda. Terus waktu kita sampai di pintu artis, Mas Tulus itu nggak sampai 10 detik lewat di hadapanku. Terus pas selesai konser juga sama. Aku sama temanku tadi standby lagi di pintu artis itu. Dan lagi-lagi Mas Tulus itu cuma lewat 10 detik untuk ke mobilnya. Jadi ya, first impression aku ketika lihat Tulus secara langsung dari dekat itu, ternyata Mas Tulus tuh tinggi banget guys, asli. Dan suaranya itu bagus banget, asli, pengen nangis. Terus pas itu Mas Tulus tuh sempet bawain lagu Adu Rayu. Tapi karena dia datangnya sendirian, jadi dia tuh kayak duet sama penonton yang ada di konser itu. Dan ya lagi-lagi aku terharu gitu sih jadi panitia konser. Dan aku jadi pengen berkecimpung di dunia perkonseran. Tapi realita mengatakan bahwa aku harus berkecimpung dengan mencit di praktikum Farex dan bahan alam di praktikum Teba. I'm okay. Nah, segitu dulu ya untuk video rangkaian Farmanesia ini. Maaf ya kalau aku malah jadi curhat akhir-akhirnya. Pokoknya, kalau kalian masuk jadi anak farmasi UGM, aku sangat merekomendasikan kalian untuk mencoba mendaftar di salah satu kepanitiaan Farmanesia ini. Karena semuanya itu seru banget dan pastinya ada banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil di setiap eventnya. Nah, kalau kalian merasa video atau channel ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang lain ya. See you in my next video. Bye!